kalau tidak bisa, katanya langsung ditonjok lah, dicekek lah. Gimana perasaan kalian? Ja, minasang, konnichiwa. Kembali lagi di channel saya Lurah Japan. Eh, di video kali ini saya akan berbagi cerita kepada kalian. Kemarin saya itu mendapati sebuah curhatan dari anak magang, yaitu dia itu asal dari Bali, berasal dari Indonesia juga ya guys ya. Dan katanya itu di perusahaannya itu sering dibully dan ditonjok sampai dicekek pula ya guys ya. Buat kalian sebaiknya disimak baik-baik dan jangan di-skip-skip biar kalian tetap paham dan menikmati cerita curhatan dari teman saya, yaitu orang Indonesia juga, dan dia dibully sama orang Indonesia juga ya guys ya. Dan katanya waktu awal datang itu ya guys ya, dia bertanya sama seniornya gitu ya. Dia tanya sama seniornya. Jadi seperti ini ya ceritanya. Dia itu waktu awal datang pertama masih 1 bulan atau 2 bulanan gitu ya guys ya di Jepang. Dia itu tanya sama senpainya. Tanya seperti ini. Senpai itu senior ya guys ya. Kalau di daerah sini tuh ada nggak orang Indonesia gitu guys ya. Nah terus eh, seniornya itu menjawab dia, kalau di daerah sini itu nggak ada. Padahal di daerah sini Nagano Keng, di tempatnya itu di daerah Minomachi, itu orang Indonesia sangat banyak sekali guys. Jadi ada ratusan orang Indonesia di sini ya guys. Kenapa senpainya itu bilang kok nggak ada orang Indonesia gitu ya guys ya. Nah maka dari itu buat kalian sebaiknya kuatkan mental untuk pergi ke Jepang ya guys ya. Nah, katanya itu dia cerita kepada saya, eh, dia diajari kalau tidak bisa, katanya langsung ditonjok lah, dicekek lah. Gimana perasaan kalian? Kalian itu sesama orang Indonesia gitu kan. Jadi setidaknya kita itu saling membantu, tidak untuk saling menjatuhkan gitu ya guys ya. Nah, buat kalian yang ingin datang ke Jepang tuh dipersiapkan mental terlebih dahulu daripada segala macam apalah ya. Mental harus kuat, pokoknya fisik juga harus kuat, bahasa juga harus pintar juga ya. Jadi kita itu saling menghargai sesama orang Indonesia gitu guys. Jangan saling menjatuhkan gitu ya. Nah ujung-ujungnya kalau saling menjatuhkan tuh seperti itu guys. Dan senpainya itu aku selama selama aku tinggal di sini udah udah kisaran 4 tahun ya guys ya. Belum pernah aku melihat seniornya dia sama sekali guys. Bahkan ngumpul-ngumpul sama orang Indonesia pun nggak pernah, makanya dia terlalu kurang wawasan sama orang lain gitu guys. Ya masa setega itu sesama orang Indonesia kok saling pukul lah, eh, saling mencekek lah. Kita di sini itu kita itu di sini sama, kita itu kuli untuk mencari eh, uang gitu guys. Kerja jauh-jauh dari Indonesia ke Jepang. Tujuan kita itu untuk mencari uang atau menafkahi anak keluarga dan membahagiakan orang tua ya guys. Tapi kenapa sampai sini kok kita dibully lah, ditonjok, dipukul lah, dicekek gitu kan guys ya. Nah setelah itu eh, orang Bali itu terus dia keluar keluar main ke taman waktu bunga sakura kemarin tuh guys ya. Waktu mekarnya bunga sakura kemarin, dia main ke taman. Nah, kebetulan dia itu ketemu sama orang Indonesia, guys. Makanya ketemu sama teman saya orang Indonesia, beda perusahaan gitu kan. Nah, setelah itu diajak ngumpul gitu, guys. Jadi kita sharing-sharing, kita membuka wawasan, kita untuk curhat-curhat segala macam ya, guys ya. Jadi enak sesama orang Indonesia karena di sini kita jauh dari keluarga, jauh dari kerabat juga, guys ya. Makanya dari itu kita kemarin tuh teman saya yang orang Bali itu main dan dia curhat katanya, "Pai, kok kok kata senior aku di daerah sini nggak ada orang Indonesia, ternyata kok lebih banyak daripada yang dia kira gitu guys. Ternyata banyak sekali orang Indonesia. Nah, khususnya tempat saya tuh di daerah Nagano-Keng Minowamachi ya guys ya. Di sini itu orang Indonesianya sampai ratusan bahkan
ratusan lebih ya, guys, ya. Jadi jangan khawatir buat kalian yang baru datang di daerah Nagano Keng, sharing di internet, Nagano Family, namanya grupnya ya, guys, ya. Kalian cari di daerah situ, kalian cari di internet, kalian sharing, pasti ada di situ orang Indonesia. Perkumpulan-perkumpulan orang Indonesia di daerah Nagano, Minowamachi, guys. Daerah Nagano, terutama di daerah Nagano ya, guys, ya. Nagano Keng itu yaitu prefektur atau provinsi Nagano gitu, guys. Minowamachi itu yaitu nama kotanya yaitu Minowamachi, guys. Jadi di sini itu orang Indonesia sangat banyak sekali, guys. Ada 200-an atau 300-an lebih gitu ya. Kayaknya seperti itu ya, guys, ya. Eh dulu dulu daerah Nagano itu karena di grup Nagano Family itu eh apa, mempunyai grup seperti itu kan pasti ada ketuanya ya, guys, ya. Pasti dulu 1 bulan sekali itu pasti ada perkumpulan di daerah Nagano, guys. Jadi kita saling sharing, membuka wawasan gitu ya, guys. Saling curhat lah gitu. Jangan sampai anak Kensuse apa, dibully sama seniornya sendiri sampai bunuh diri. Pernah terjadian di Jepang, guys. Anak orang Indonesia, Eee, dia dibully sama orang Jepang gitu kan. Dia tuh tertekan gitu loh kerja di situ, tetapi tid dia tuh tidak bisa meluapkan semua masalah itu, guys, makanya dia ditekan sendiri, dipendam sendiri, mau curhat sama siapa bingung, mau mau sharing sama siapa bingung gitu ya. Nah, alhasil dia itu baru sampai di Jepang tuh selama 3 bulan dan setelah sampai sini dia tuh gantung diri di bawah jembatan, guys. Dikarenakan apa? Dia itu di sini tidak jauh dari keluarga dan banyak tekanan dan banyak pikiran juga ya, guys. Kita mau curhat sama siapa, kita mau sharing sama siapa. Nah, di sini buat saya ya buat sharing-sharing aja kepada kalian ya, guys, ya. Eh, Meskipun kalian nggak keluar setiap minggu atau tiap hari ya, guys, ya. Maksudnya kita itu di sini tuh butuh kawan, butuh teman, butuh tempat curhat juga ya, guys. Nah, lanjut lagi ke anak Bali itu, guys. Terus anak Bali itu curhat kepada seniorku, Dai Senpai yang paling senior di tempat kerjaku ya, guys, ya. Dia curhat, 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 tuh curhat dan katanya apalah segala macam dan dia sekarang tuh berdua, guys. Berdua maksudnya tuh karena satu angkatan dia berdua ya. Satu angkatan dia tuh berdua, dia pergi sendiri. Pergi berdua gitu, guys, maksudnya tuh. Pergi berdua, dia main-main ke taman lah, apa segala macam. Untuk apa, guys? Kita itu karena mencari teman, untuk teman kita curhat, untuk kita melapor untuk kepada siapa gitu, guys, ya. Nah, alhasil dan ternyata ditanyai lebih dalam dan anak anak Bali itu, guys, padahal itu senior sama juniornya itu sesama Balinya, guys. Sesama orang Indonesia, sesama darah Indonesia gitu ya. Kenapa sampai setega itu gitu loh. Nah, makanya buat kalian yang baru datang ke Jepang itu eh, saya harapkan bisa sharing-sharing, semua ada masalah pasti harus diselesaikan gitu. Jangan sampai dibikin tekanan sendiri, tekanan batin sendiri, kita mau curhat sama siapa bingung. Nah, kita curhat aja kepada teman kita, "Oh, kerjaanku nggak enak seperti ini, gini-gini." Itu pasti nanti ada solusinya dari teman kalian masing-masing ya, guys, ya. Nah, seperti itu, guys. Nah, hasil terusin ke cerita anak Bali itu, guys. Nah, hasil terus dan katanya Kumiai atau yang penanggung jawab kita di sini itu, guys, itu tuh udah selama 3 bulan dikabarin nggak dibalas katanya, dikabarin nggak dibalas dan nomornya pun nggak tahu aktif atau enggak, saya kurang paham itu, guys, ya. Dikabarin nggak balas katanya kan. Nah, justru dia itu penanggung jawab di sini ya, guys, ya. Kita di sini kerja, ya dia yang bawa kita ke sini. Kita keinginan tapi keinginan kita dia yang bertanggung jawab di sini. Seharusnya setidaknya itu sebulan sekali lah ngasih kabar, eh, mendengarkan curhatan para anak pemagang gitu kan ya.
Sebaiknya seperti itu, guys. Jadi nggak menjadi tekanan buat anak pemagang di Jepang, apalagi yang masih baru-baru, belum punya teman gitu, guys. Kita juga bingung ini sharing kepada siapa gitu kan. Kasus di Jepang banyak tekanan dan banyak pikiran. Anak pemagang itu kasus yang sudah meninggal itu sudah banyak sekali, guys. Yakin, saya yakin sudah banyak sekali. Dikarenakan apa? Kita dibully di perusahaan lah, di pekerjaan gitu. Dan kita mau curhat sama siapa, kita juga bingung kan. Ya, seperti itu, guys. Dan alhasil anak Bali itu sekarang mainnya sama anak Nagano semua, guys. Dikarenakan senpainya itu saya pikir kurang main dan kurang wawasan untuk keluar rumah. Terutama kurang ngopi, guys. Ya, seperti itu. Eh, ya pokoknya buat kalian yang dari Indonesia tetap semangat, gambate kudasai. Pokoknya belajarnya juga semangat. Yang penting punya mental dan tidak terpaksa oleh kontrak ya, guys ya. Terutama ya, guys. Misal kita nggak pernah pun kerja di luar, kita nggak pernah bertani, kita nggak pernah bangun rumah di perusahaan lain, terus kita nggak pernah bangun jalan di waktu di Indonesia. Menurut dia pekerjaan itu berat gitu. Dia terpaksa tertangan kontrak. Sedikit cerita ya, guys. Misal dia terpaksa tanda tangan kontrak, terus setelah sampai sini dia mengeluh capek lah segala macam, inilah itulah. Iya, guys, dulu pengalaman saya juga seperti itu. Dulu waktu masih di Indonesia saya, "As, bahasa nggak penting, yang penting aku bisa berangkat di sana ya. Pasti nanti 1 tahun ke depan pasti aku sudah bisa bahasa Jepang," gitu kan. Alhasil seperti itu, guys. Itu pemikiran waktu saya di Indonesia. Nah, ternyata yang saya alami dan saya dapat curhatan dari teman-teman, Gemba ya terutama. Dia itu dia itu pekerjaannya terlalu berat, bahasa harus pintar, seperti ini seperti ini. Dulu saya waktu di Indonesia saya pemikiran, "Alah, job dikontrak, terserah mau job dikontrak apapun, di gembal lah, di pabrik lah, itu yang penting saya bisa berangkat." Jangan pemikiran seperti itu, guys. Saya tegaskan sekali lagi, jangan pemikiran seperti itu. Karena gemba di Jepang kalau musim dingin, kita tetap masih kerja, kita kerja di luar juga kan. Apalagi di musim dingin, udah kerjaan berat gitu segala macam dan panas kepanasan, dingin kedinginan ya guys ya. Jadi eh, kondisikan tubuh kita untuk kerja di Jepang itu guys. Kita itu levelnya kerja di bagian apa, kita di bagian apa gitu ya. Jangan dipaksa oleh karena kontrak guys. Nah sedikit sedikit cerita aku akhiri video kali ini. Pokoknya buat kalian tetap semangat yang masih belajar di Indonesia dan tentunya jangan patah semangat untuk belajar bahasa Jepang ya guys ya. Ya terima kasih aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang Yen. Mite kurete arigato gozaimashita. Ja ne.